Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun selamat malam bagi teman-teman dan ibu dosen tercinta. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu dosen, Ibu Hamidah Suriyatni Lukman, SSI MPD, yang mana telah membimbing saya selama 1 semester ini pada mata kuliah Statistika Dasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Fitri Diaroh, nomor induk mahasiswa 07. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk kali ini, saya akan memenuhi tugas terkait uji T. Nah, untuk mata kuliah Statistika Dasar ini tentunya tidak asing jika menemukan sebuah pembahasan uji hipotesis. Yang mana uji hipotesis ini berbeda-beda, ada yang 1 sampel, 2 sampel, ataupun yang lainnya. Untuk mempermudah, maka di sini saya mengambil materi yang telah diberikan ibu dosen, yaitu uji T 1 sampel. Di sini menggunakan uji T 1 sampel karena untuk mengetahui ataupun menguji sebuah kebenaran ataupun kepalsuan dari hipotesis dapat menggunakan uji T. Uji T ini dikenal sebagai uji parsial, artinya menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel perikatnya. Uji T 1 sampel bisa dikatakan one sample t-test method, merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal. Jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Syarat uji T ini yaitu yang pertama, data merupakan data kuantitatif. Yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya ada contoh kasus. Seorang peneliti melakukan studi kasus di pondok pesantren mengenai rata-rata kemampuan menghafal kitab Alfiah. Menurut isu yang tersebar, kemampuan menghafal para santri dalam kitab Alfiah rata-rata 200 bait. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, seorang peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 20 orang santri. Untuk lebih jelasnya terdapat data sebagai berikut. Di sini saya menggunakan Excel, yang mana kita sudah lihat bahwa di tabel ada tabel santri yang mana 1-20 yaitu sampel 20 orang secara acak. Yang tabel kedua yaitu kemampuan menghafal, tentunya berbeda-beda. Ada yang 200 hafalannya, ada 240, ada di bawah 200 pun ada, 150, 190 dan lain sebagainya. Kita harus melihat hipotesisnya, yang mana H0 yaitu kemampuan menghafal para santri sama dengan ataupun adalah 200 bait. Dan untuk H1-nya yaitu penolakan dari H0, kemampuan menghafal para santri tidak sama dengan 200 bait. Dan untuk selanjutnya kita harus melihat alfa apa yang harus kita gunakan, ataupun kita harus mencari alfa sesuai keinginan kita. Di sini saya menggunakan alfa 0,05. Dan untuk selanjutnya mu ini tentunya perkiraan dari isu yang tersebar yaitu 200 bait. Untuk selanjutnya kita mencari rata-rata dari tabel tersebut yang mana menggunakan rumus average. Dari rumus ini kita tinggal blok dari sampel pertama sampai sampel 20. Kita enter, hasilnya 230. Dan selanjutnya kita mencari standar deviasi, yang mana standar deviasi ini dengan rumus STDV kita blok sama dari sampel 1 sampai sampel 20. Dan enter, hasilnya 33, sekian. Dan untuk selanjutnya ada data ataupun jumlah sampel. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa sampel ada 20, tapi kita menggunakan rumus count. Kita blok dari 1 sampai 20. Lalu enter, hasilnya 20. Untuk selanjutnya kita mencari T hitung, yang mana T hitung ini bisa kita temukan dari rumus rata-rata dikurangi mu nya yaitu isu yang tersebar, yang mana tadi kita ketahui 200. Setelah itu kita bagi dengan standar deviasi dengan simbol S ya, dan kita bagi SQRT, hasilnya
enter. Dan untuk selanjutnya T tabel. T tabel ini kita menggunakan rumus tin. Tin. Yang mana di sini DF-nya bisa kita ketahui dari alfa 0,05 dan hasil dari n dikurangi 1. Hasilnya seperti berikutnya. Dan di sini saya mempunyai grafik yang mana tadi hasil dari Excel, T hitung dan T tabel, yaitu T hitungnya 3,960 dan T tabel 2,93. Di sini ada daerah penolakan, yang mana daerah penolakan itu H0. Ketika T hitung terletak di 3,960, maka ini menjadi daerah penolakan, sedangkan T tabel menjadi daerah penerimaan. Jadi bisa kita simpulkan dari studi kasus yang telah diteliti, yang mana hipotesisnya H0 adalah kemampuan para santri, yaitu menghafalnya 200 bait, sedangkan H1 penolakan dari H0, yang mana mengartikan bahwa kemampuan para santri menghafalnya tidak sama dengan 200 bait. Sedangkan dari pembahasan ataupun hasil dari Excel yang telah ditentukan dan kita telah melihat grafiknya, maka H0 itu ditolak sedangkan H1 diterima dikarenakan T hitung lebih besar dari tabel. Maka sehingga alhasil kemampuan menghafal para santri itu tidak sama dengan 200 bait. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.